Halo guys, apa kabar semua? Dengan Awan Chai di sini. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai musuh utama dalam bisnis, guys. Musuh utama dalam semua bisnis, terutama untuk pemula ya. Kalau lu berasal dari orang yang bukan keluarga pembisnis, bukan dari disiplin seorang pembisnis, maka lu akan mengalami halangan ini. Halangan ini terjadi pada semua orang, semua pemula dalam bisnis dan harus lu hancurkan, harus lu lawan gitu. Musuh itu bernama procrastination atau prokrastinasi atau penundaan. Jadi dalam setiap lu memulai bisnis, anggaplah suatu hari nih tiba-tiba lu bangun pagi dan lu barusan mimpi indah dan lu mendapatkan sebuah ide yang luar biasa gitu ya. Ide luar biasa itu apa? Ide luar biasa ini anggaplah lu seorang karyawan gitu. Lu seorang karyawan, lu bekerja dari pagi sampai sore seperti biasa setiap hari dan tiba-tiba lu dapat ide, kepikiran bahwa kayaknya gue bisa melakukan sesuatu yang lebih, gue bisa berbisnis dan gue bisa bisnis sampingan gitu ya, dan gue bisa menghasilkan duit yang banyak dan suatu hari gue bisa kaya raya dan bla 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 dan sebagainya gitu. Jadi udah kebayang nih mimpinya nih gitu. Nah, bisnisnya apa nih? Anggaplah lu seorang karyawan gitu ya. Yang paling mudah untuk bisnis adalah bukan jualan barang guys, tapi jualan produk informasi. Oke, seperti gua sekarang sedang membangun kursus online atau lebih tepatnya training gitu ya, atau program gitu, program pelatihan untuk orang bisa menjadi konsultan pajak seperti gua karena gua seorang konsultan pajak gitu. Nah, lu mungkin seorang karyawan tapi lu punya skill gitu. Lu punya skill contohnya lu jago dalam membuat kertas origami. Oke, kertas origami teman-teman tahu kan yang warna-warni itu. Lu jago dalam membuat itu berbagai macam, dibikin binatang lah, dibikin bunga lah, dibikin apa lah gitu. Nah, lu kepikiran bagaimana kalau lu membuat kursus cara melipat origami, anggaplah ada 100 ide gitu. Lu bisa jual dengan harga kursus ini kursus online. Kursus ini lu rekam, dipakai video dan berupa video-video yang sudah recorded gitu ya. Terus lu akan melakukan live streaming gitu setiap seminggu sekali untuk bikin komunitasnya gitu. Dan lu memang orang yang mencintai anak-anak, lu suka dengan anak-anak, lu juga suka menyenangkan anak-anak gitu ya, sehingga lu merasa ini adalah bagian dari hidup lu. Lu merasa ini bagian di mana this time you can give impact to others gitu ya. Lu bisa merasa bahwa lu akan memberikan impact bagi dunia ini, bagi banyak orang lah terutama gitu. Nah, jadi idenya bagus nih, idenya bagus. Lu pengen bikin kursus untuk bagaimana cara melipat origami, oke? Melipat origami. Nah, ketika lu mau mulai, disinilah challenge-nya guys. Karena lu seorang karyawan, lu tidak pernah mengalami disiplin seorang pengusaha gitu ya. Gue kasih tau lu beberapa hal, cuma ada 4 sih yang gue rangkum gitu ya. 4 hal yang bikin orang menjadi menunda, menjadi prokrastinasi gitu sehingga dia tidak menyelesaikan apa yang dia mau kerjakan gitu. Pertama adalah zona nyaman guys. Zona nyaman itu sangat berbahaya. Mungkin lu seorang karyawan yang sudah punya gaji mungkin 20-30 juta sebulan ya, dimana lu sudah cukup nyaman dengan hidup lu. Gue nggak tahu lu laki atau perempuan gitu ya, tapi kalau lu seorang perempuan mungkin lu punya keluarga yang menghidupi lu gitu, atau lu mungkin sudah punya harta dan sebagainya gitu. Ada rasa kenyamanan di mana kalau lu keluar dari rasa nyaman itu, kan lu mesti bikin kursus, lu mesti membuat berbagai macam pelatihan ini, cara melipat origami ini, lu mesti lakukan research, lu mesti trial dan error dan sebagainya. Itu kan ide awalnya sih enak, tapi begitu lu masuk mau lakukan itu akan menjadi ribet, menjadi sulit gitu. Nah, lu mesti keluar dari zona nyamannya itu. Nah, itu yang sulit, guys. Nah, kalau lu tidak bisa mengatasi perasaan ini, lu akan jatuh ke dalam kondisi penundaan itu. Oke. Nah, itu sangat berbahaya, guys. Nah, waktu demi waktu akan berlalu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan kemudian lu udah lupa. Lu udah sama sekali melupakan mimpi itu. Karena, oh shit, capek deh, gue gak mau kerjain deh. Gitu. Ada perasaan seperti itu yang mesti lu beresin. Jadi,
Gimana cara mengatasinya? Lu mesti memunculkan sense of urgency gitu loh. Apa sih tujuan awal dari lu melakukan ini? Tujuan awalnya kan mungkin, lu pengen menginspirasi banyak anak-anak muda gitu. Banyak anak-anak kecil yang masih berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka kok daripada main game terus, generasi muda ini bisa rusak gitu ya. Sehingga lu pengen membangkitkan imajinasi dengan origami ini. Dengan bermain-main dengan kertas origami sehingga mereka tidak melihat layar iPad dan sebagainya gitu. Nah, lu mesti munculkan urgensi itu. Kenapa mesti sekarang? Sekarang nih karena kalau gua tunda lagi nih atau ini nggak jadi nih, ya anak-anak itu nggak akan bisa terbantu gitu. Anak-anak itu akan mengalami masa-masa muda maupun masa tua yang berbahaya gitu. Nah, jadi munculkan sense of urgency dalam diri lu. Sehingga lu akan mau keluar dari zona nyaman itu. Intinya kembangkan visi lu tuh yang kuat gitu loh. Sehingga lu punya urgensi untuk segera memulai gitu. Yang kedua adalah technobubble. Technobubble ini udah sering gue ngomongin di video-video gue. Technobubble tuh artinya lu mulai mikirin kameranya gimana, lightingnya gimana, audionya bagaimana, rekam kameranya bagaimana, terus nanti uploadnya kemana, apakah ke YouTube atau kemana, terus platform untuk lu bikin coaching bagaimana, terus lu mesti pasang iklan di Instagram, Facebook, bikin konten, sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat teknologi ini menyebabkan lu menjadi stres gitu. Stres sehingga lu mengalami technobubble, istilahnya lu nggak ngerti teknologinya, lu mau bikin kursus tapi malah jadi belajar teknologi gitu. Nah itu yang lu nggak mau gitu. Oleh karena itu solusinya adalah find the who, not the how. Oke, cari orang yang bisa mengerjakan teknologi ini sehingga lu suruh dia yang kerjain, lu fokus pada bikin kursus ini. Gitu guys. Oke. Yang ketiga, visi yang kurang kuat timeline-nya. Oke, sebuah visi mesti ada timeline dong. Kalau visi tidak ada timeline, itu bukan visi namanya, itu mimpi gitu. Jadi sebuah tujuan, sebuah goal mesti ada timeline-nya. Contoh, gue mau launching ini kursus di akhir bulan ini atau di akhir bulan depan. Sehingga lu hanya punya waktu beberapa hari ini untuk mengerjain ini, gitu guys. Nah, itu sangat penting tuh. Oke, visi itu mesti ada timeline-nya, gitu. Kalau visi ini nggak ada timeline, akibatnya lu akan menunda terus, prokrastinasi terus gitu. Nah, tapi kalau lu mengikat diri lu dengan timeline, minggu ini mesti ngapain, minggu ini mesti ngapain, minggu ini mesti ngapain, sehingga timeline itu jadi guys. Timeline jadi, masalah nanti itu terwujud atau nggak terwujud, itu lain cerita. Tapi intinya lu punya timeline, lu kerjain. Gitu guys, itu. Penting sekali ya. Visi yang punya timeline. Jadi, ikatlah diri lu sendiri dengan timeline itu. Oke. Yang keempat atau terakhir adalah, lu nggak dapat momentum guys. Jadi, lu penting sekali untuk menentukan momentumnya guys. Oke. Jadi, seringkali lu nggak dapat momentum sehingga, contohnya gini, gue mau launching ini di hari Kartini contohnya. Hari Kartini kan setahun cuma sekali. Ya kan? Nah, lu mesti tentuin di hari itu lu mesti launching sehingga momentumnya lu kejar. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya lu sudah launching. Sehingga rame gitu. Nah, jadi dapatkan momentum itu, kalau lu kelewat, lu akan nggak jadi gitu. Nah, jadi miliki momentum. Banyak orang mengalami prokrastinasi karena dia nggak punya momentum. Itu guys. Oke, itu aja sih guys. Untuk hari ini ya. Jadi musuh utama adalah prokrastinasi. Lu hati-hati, lu harus lawan, dan lu harus hancurkan sama sekali prokrastinasi ini. Seorang bisnismen tidak mengenal prokrastinasi. Seorang bisnismen tidak mengenal yang namanya malas. Seorang bisnismen hanya fokus pada tujuannya, dan tujuannya harus gue capai. Kapan gue mesti capai, dia punya impian yang jelas. Oke, itu ya teman-teman. Sampai jumpa.